Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4RB mata kuliah instrumentasi biomedis yang beranggotakan 4 orang, yaitu Rian Yudhistira Adi, Widya Karisa, dan Afif Irsanenda, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rancangan Simulasi Sistem Pengukuran Saturasi Oksigen Digital berbasis Arduino Uno menggunakan aplikasi Tinkercad. Sebelum kami masuk ke penjelasan simulasi dan analisisnya, izinkan saya menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. Jadi, rekayasa teknologi telah membuat kualitas hidup manusia semakin meningkat. Penerapan pengetahuan rekayasa dan teknologi dalam ilmu medis telah memberikan kemudahan bagi tenaga profesional dalam melaksanakan kewajibannya. Kemajuan terbaru dalam biosensor telah mengurangi ukuran, bobot, dan konsumsi daya sehingga tidak ada masalah dengan pemakaian perangkat jangka panjang. Dengan perkembangan teknologi kesehatan yang signifikan, menghadirkan berbagai jenis perangkat pemantauan kesehatan untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian saat ini yaitu pulse oximeter. Pulse oximeter kerap digambarkan sebagai suatu perangkat pemantauan non-invasif yang bertugas untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah manusia. Selanjutnya, untuk simulasi dan pemrograman akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah kami buat dari pulse oximeter itu sendiri. Akan tetapi, dikarenakan pada simulasi Tinkercad ini tidak ada sensor MAX30-100, jadi kami mengakalinya untuk mengganti sensor itu dengan potensiometer seperti yang terlihat pada layar. Mungkin untuk simulasinya dulu saja bisa diperlihatkan seperti ini. Di saat di run, maka pada LCD-nya akan keluar oxygen rate dan heart rate dari pasien. Misalnya potensiometer ini kita putar, maka dari oksigen dan heart rate-nya pun juga akan berubah. Dan juga di sini kami menggunakan dua LED itu untuk menandakan bahwa alat yang kami gunakan ini berfungsi secara sempurna dengan ditandai dengan hidup dan matinya lampu LED. Mungkin untuk simulasinya seperti itu. Lalu untuk komponen-komponen yang digunakan, ada beberapa komponen yang digunakan yaitu ada potensiometer, ada LED, ada resistor 1 k ohm, ada LCD, dan ada Arduino. Mungkin untuk sambungan-sambungan pinnya sendiri, mungkin bisa terlihat pada layar. Untuk sambungan dari potensiometernya sendiri, untuk powernya itu kami menggunakan breadboard agar memudahkan nanti dalam pengaliran arusnya dan juga untuk groundnya sendiri. Lalu untuk signal dari potensiometernya sendiri yang di tengah ini atau wiper itu disambungkan ke pin A0. Lalu untuk LED-nya sendiri menggunakan dua resistor supaya LED ini tidak mengalami arus yang berlebih sehingga menyebabkan LED meledak. Makanya di sini kami menggunakan resistor. Untuk sambungannya sendiri itu pada pin D3 dan D2 pada Arduino. Lalu untuk LCD-nya sendiri menggunakan 5 volt dari VCC-nya sendiri, lalu untuk ground-nya menggunakan ground Arduino, dan untuk SDA SCL-nya dimasukkan ke pin digital. Itu untuk penjelasan dari pinnya sendiri. Lalu untuk skematik dari rangkaiannya mungkin bisa terlihat pada layar. Untuk rangkaian skematiknya menggunakan dua resistor, menggunakan dua dioda, menggunakan satu LCD, menggunakan satu Arduino, dan ada satu ground. Dan ada dua power supply yaitu 3,3 volt dan 5 volt. Mungkin itu untuk dari skematiknya sendiri. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan codingannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sintaks atau codingannya. Di sini untuk baris-baris awalnya itu, ini adalah include
di mana ada beberapa include ini fungsinya untuk mengimpor pustaka atau library yang diperlukan untuk mendefinisikan pin-pin yang akan digunakan. Yang selanjutnya itu ada fungsi setup, yang mana ini nih untuk inisialisasi komunikasi serial LCD dan penentuan mode pin. Terus selanjutnya ada fungsi loop, ya ini berisi logika utama programnya, yang mana ini akan membaca sensornya nanti. Terus ada analog read, yang analog read ini untuk membaca sensor pin. Lalu nilai-nilai itu akan diubah pada bagian map. Nah, di situ nanti nilai-nilainya akan diubah. Jadi setelah ntar diproses, maka hasilnya akan ditampilkan pada LCD. Terus, nah di sini juga ada codingan yang mana itu untuk mengatur kontrol LED-nya, di mana untuk mengatur kontrol sinyal high atau low-nya sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, analisis datanya yaitu berdasarkan rancangan yang telah dibuat, hasil sistem akan ditampilkan melalui LCD. Pada simulasi awal itu menunjukkan nilai saturasi oksigen sebesar 65% dan BPM sebesar 86%. Nah, pada simulasi ini kita tidak menggunakan sensor Max 30-100, tetapi diganti dengan potensiometer. Ketika potensiometer ini diputar, maka akan menampilkan data saturasi oksigen dan heart rate yang lain. Terus dari uh, uh, simulasi ini terdapat kekurangan, yaitu keterbatasan dalam pemerolehan data, kemudian keterbatasan dalam perbandingan dan analisis data, di mana ketika alat dibuat hanya berupa simulasi, maka kita tidak bisa membandingkan beberapa kondisi pasien. Jadi, kita tidak bisa membandingkan pasien dengan kondisi aktivitas yang banyak seperti berolahraga dan juga aktivitas bersantai. Kemudian, kita juga tidak bisa membandingkan pasien yang berusia lanjut dan pasien yang masih remaja. Selain itu, eh, faktor yang lain, ya, selain itu, kami juga melakukan riset untuk memenuhi analisis data yang kami lakukan, di mana pada literatur yang telah kami baca, faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran saturasi oksigen dan detak jantung seseorang meliputi jenis kelamin, usia, riwayat kesehatan, dan intensitas aktivitas yang dilakukan. Ketika seseorang memiliki gangguan pernafasan atau menderita penyakit yang lain, maka kemungkinan hasil pengukuran saturasi oksigen akan kurang dari 95%. Namun, seseorang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat akan memiliki saturasi oksigen sebesar 95% hingga 100% dan detak jantung sebesar 60 hingga 100 bpm. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.